Senior saya aja bisa, kenapa sih nggak bisa gitu kan? Putri ini menjadi orang-orang yang luar biasa pada masanya nanti, maka itu satu tanda bahwa masa depan kita akan lebih baik. Kalau kita tidak pandai memanfaatkan, kemudian membina mahasiswa kita ini, maka kita akan rugi. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Tentu saja tema yang cukup menarik mengenai bincang inspiratif dengan mahasiswa berprestasi. Langsung aja nih kita sapa narasumber kita yang di samping-samping kita, karena udah luar biasa sekali ya untuk hari ini. Teman-teman juga mungkin akan penasaran dengan apa yang menjadi pembahasan kita, maka ikutin terus dari awal sampai akhir. Di samping saya sudah ada Bu Evi selaku penalaran kreativitas dan prestasi mahasiswa ya. Kak Evi. Kak Evi, oh ya lupa. Kak Evi gitu. Kemudian di tengahnya sudah ada Putri Umat, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, yaitu Siti Ainun Fadila, selaku kemarin sudah mengikuti menjadi delegasi ya dalam program International Youth Goals yang batch pertama di 3 negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand ya. Kemudian di sampingnya lagi sebelahnya sudah ada Pak Asbah selaku Kepala Bidang Kerjasama dan Urusan Internasional. Wow, luar biasa sekali. Mungkin kita bisa sapa-sapa dulu nih dari Ibu Evi dulu, sapa dulu teman-teman yang nonton. Halo semuanya. Udah cukup. Udah, cukup. Oke, Ainun say hi dulu sama teman-teman. Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram. Pak Asbah, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para kolaborators umat. Iya, kolaborator umat ya. Jadi luar biasa sekali pada hari ini sudah istilahnya kita bakal memberikan inspirasi, motivasi ya buat teman-teman yang nonton, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, ngomongin soal program kemarin Ainun dulu ya, Mbak, Ibu. Karena yang di tengah nih udah jadi spotlight Jadi dulu nih. ambasador Iya. Putri Umat, ambasador Muhammadiyah. Iya. Nah, kemarin Ainun di program di International Youth Goals gitu ya, yang ada di 3 negara, salah satunya Singapura, Malaysia, dan Thailand, kemarin mendapat penghargaan menjadi delegasi terbaik ketiga ya. Dan mendapatkan penghargaan Best Team juga. Kira-kira Ainun untuk motivasi untuk ikut atau apa ya istilahnya awal mula kenapa bisa ikut program ini seperti apa? Apa yang memotivasi Ainun gitu? Boleh silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Pia sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara, untuk menjadi narasumber di sini. Jadi motivasi saya dalam mengikuti program International Youth Goals ini sebenarnya dari senior saya, yaitu Kak Salwa. Sebelumnya mungkin ada yang kenal, gitu kan. Jadi senior saya ini, yaitu Kak Salwa, itu pernah mengikuti 3 negara itu. Jadi hati saya terguncang gitu. Senior saya aja bisa, kenapa sih nggak bisa gitu kan? Untuk mewakili Universitas Muhammadiyah Mataram ini, sekaligus bisa kita mempromosikan kepada pelajar-pelajar Indonesia gitu kan, tentang bagaimana sih kampus Universitas Muhammadiyah Mataram ini bisa go internasional mahasiswanya ataupun mahasiswinya gitu. Jadi saya termotivasi dari bagaimana sih senior saya ini bisa gitu kan. Terus kenapa dia bisa terus saya nggak bisa gitu. Suka berlian. Iya, benar juga. Iya. Jadi termasuk istilahnya dapat inspirasi nih dari kata orang, tiga, iya. khususnya Dan hatiku juga ikut tergoncang. Iya, Ainun. Kemudian apakah ini juga suatu peluang yang tak terduga juga adanya program ini, seperti apa kiranya? Jadi peluangnya itu tuh banyak sekali ya. Apalagi ini tuh peluang untuk anak-anak Indonesia dalam ini mempersiapkan Indonesia emas. Mempersiapkan Indonesia emas seperti visi dan misi dari International Youth Goals ini untuk mengembangkan pikiran kritis kepada pelajar-pelajar Indonesia dalam tentunya isu-isu global. Jadi International Youth Goals ini memberikan banyak peluang bagi pelajar-pelajar Indonesia dalam meningkatkan
kritisnya, pikiran kritis untuk kedepannya itu Indonesia seperti apa begitu. dan memberikan solusi-solusi. Iya, solusi-solusi untuk negara ya. Negara. Nah, kemudian gimana proses seleksi dalam program ini? Apakah ada persyaratan khusus atau seperti apa gitu? Wah, sangat-sangat banyak persyaratannya kan tentunya. Karena ini kan global banget ya Kak ya. Very challenging. Iya, ya. very challenge Pak. Dan tentunya beliaulah salah satu pendukung saya juga. Terus maju, percaya diri gitu kan. Untuk persyaratannya yaitu yang pertama itu banyak sekali persyaratannya terkait dengan ini dokumen gitu-gitu kayak paspor, terus gini apa namanya itu tuh dinilai juga dalam kita menjawab soal gitu. Banyak sekali iya presentasi juga dan apa sih namanya itu tuh wawancara juga sama bagaimana kita dilihat cara mengerjakan esainya juga. Dan tentunya soalnya soal-soal yang dikasih oleh program ini tuh sangat-sangat bikin pusing kepala saya kayak mengerjakan soal CPNS banget semua. Jadi nggak kalah sulit gitu Iya. ya. Terus kemudian untuk delegasi dari Lombok terutama khususnya yang ada di universitas, apakah Ainun sendiri atau ada beberapa teman yang dari universitas lain di Lombok seperti apa? Jadi saat saya mendaftar ternyata ada banyak juga dari Lombok ini, dari Universitas Mataram, universitas lain-lain juga yang mendaftar. Dan tentunya di Universitas Muhammadiyah Mataram juga ini nih banyak sekali juga yang mendaftar waktu itu. Dan pengumumannya alhamdulillah saya gitu yang terpilih untuk mewakili Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus mewakili Nusa Tenggara Barat dalam program International Youth Goals ini. Iya. Jadi itu ya sedikit cerita gitu. Iya. Nanti kita akan ulik lagi ceritanya bagaimana selama proses yang di sana begitu. Boleh. Nah, kalau dari Pak Asbah sendiri selaku kepala bidang urusan kerjasama dan internasional begitu, kiranya seperti apa melihat banyaknya program peluang untuk melakukan kolaborasi lagi lebih lanjut untuk apalagi untuk tingkat internasional seperti apa? Ya, jadi saya semakin optimis karena semakin banyak mahasiswa kita, putri-putri umat, Iya. tapi harapannya juga putra-putra Putra umat. juga. Ya. Tapi sejauh ini memang yang muncul itu selalu Putri. umat yang muncul. Dan ini sangat optimis dengan masa depan kita karena begitu putri-putri ini menjadi orang-orang yang luar biasa pada masanya nanti, maka itu satu tanda bahwa masa depan kita akan lebih baik. Lebih maju. Iya, benar. Nah, kalau dari Bu Evi sendiri, maaf Bapak saya potong sedikit ya. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi. Kalau dari Bu Evi selaku penalaran kreativitas dan prestasi mahasiswa begitu, melihat dari problematik juga ya, termasuk problematik ketika putri aja nih yang tampil yang unggul gitu. Melihat teman-teman mahasiswa yang putra ini apa sih yang menjadi kendala sehingga mereka juga agak sedikit kurang termotivasi mungkin atau seperti apa kiranya? Untuk teman-teman mahasiswa yang putra khususnya. Ya, jadi baik ini sebenarnya menjadi daya tarik tersendiri gitu ya, dan juga bagi mahasiswa maupun mahasiswi maupun mahasiswa ada di kampus umat ini event-event yang diikutin oleh kebanyakan mungkin mahasiswi yang selama ini yang lebih menonjol gitu, yang lebih condong itu juga menjadi pemacu ya tersendiri sebenarnya bagi mahasiswa yang lain. Kami sendiri di di bidang prestasi mahasiswa, penalaran dan juga kreativitas mahasiswa sama ya, pendekatannya sama baik yang putra maupun putri, mahasiswa maupun mahasiswi. Kami membuka keran seluas-luasnya gitu. Apalagi sekarang ini dengan banyak sekali yang event-event yang sudah bisa diikutin gitu ya. Luar biasa karena saya lihat potensi mahasiswa kita di umat ini sangat besar sekali yang kita membutuhkan effort yang lebih besar lagi untuk daya dukung kesuksesan mahasiswa kita itu gitu kan. Nah, contohnya seperti yang disampaikan oleh Ainun tadi, saya melihat kakak kelas saya bisa gitu kan. Itu artinya apa? Ungkapan-ungkapan seperti itu juga nanti akan diwariskan ke adik-adik tingkatnya. Saya melihat Kak Ainun bisa gitu kan. Pas saya lihat ada putri Indonesia, kita akan buat putri umat, kita akan buat putra umat gitu kan. Nah, jadi mungkin kegiatan-kegiatan seperti itu nanti akan banyak kita adakan, akan
kami akan terus dorong dan memberikan apresiasi, dan setiap prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa umat itu memang layak kita Berikan apresiasi reward gitu kan, layak kita rayakan gitu kan, Benar-benar. kita gemakan gitu, sehingga visi misi umat untuk go ASEAN itu benar-benar bisa terwujud melalui mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Contohnya seperti Ainun ini. Jadi nanti saya akan terus mengajak untuk berkolaborasi, Iya. terus bergerak dan go internasional. Nanti beliau yang merayakan, Iya. mengapresiasi dan memberi reward kepada mahasiswa. Benar-benar. Jadi tidak lepas Jadi dari nanti support. teman-teman mahasiswa nanti nagihnya ke sini, Kok beliau? nagih reward. Benar-benar. Jadi support penuh dari universitas lah khususnya ya. Sangat-sangat memberikan peluang besar lah untuk teman-teman mahasiswa juga meningkatkan kreativitas mereka. Nah, kita kembali lagi ke Ainun ya, ngomongin soal gimana pengalaman dan proses kemarin selama mengikuti program internasional Youth Goals gitu ya. Kemudian kalau Ainun, tantangan utama yang dihadapi Ainun kira-kira apa ketika beradaptasi dengan budaya dan perspektif dari teman-teman yang tingkat internasional atau global, seperti apa Ainun? Baik, tantangan yang saya hadapi, tantangan utama yang saya hadapi saat program itu tuh ya berkomunikasi. Berkomunikasi dengan teman-teman yang dimana itu tuh kan berbeda-beda pendapat, Iya. berbeda-beda pemikiran, yang dimana itu saya juga insecure terbesar saya yang dimana itu teman-teman delegasi saya yang dimana berasal dari universitas-universitas ternama, mulai dari UGM, IPB, ITB, UII dan segala macamnya itu tuh. Dan terlepas dari saya yang dari NTB, Universitas Muhammadiyah Mataram, itu tidak itu tuh tidak hanya diam gitu kan. Mulai dari situlah saya mulai bergerak gitu kan untuk ini berkembang di situ, yang dimana walaupun kita berbeda-beda pemikiran ataupun berbeda pemahaman, jadi saya ini harus itu tuh berkomunikasi dengan layak dengan teman-teman untuk lebih lancar menjalankan program itu. Jadi bisa lebih survive lagi ya dengan apa yang menjadi titik insecure kita, ternyata itu juga meningkatkan motivasi kita juga ya untuk benar. lebih Jadi rupanya berkembang. Ainun sudah masuk ilmu kolaborasi, Iya, benar. kolaborasi gagasan, Iya, kolaborasi benar. karya. Benar. Apalagi saat diskusi forum ya Pak ya, di situ pada berbeda-beda pendapat, inilah itulah, terus saat aktif banget di grup itu tuh, dan saya sempat kayak down gitu, wah teman-teman saya pada bisa semua nih gitu kan, pada bisa semua, pada berwawasannya sangat luas gitu, tetapi di situ saya tidak down banget, justru saya di situ percaya diri gitu. Saya ini mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, saya harus lebih dari mereka walaupun kemampuan saya nggak lebih dari mereka gitu. Dan alhamdulillah saya terpilih jadi salah satu delegasi terbaik dari ketiga 8 delegasi tersebut, jadi mana itu universitas-universitas ternama gitu. Jadi alhamdulillah sekali saya bisa. Dan Kampus saya selalu kita juga percaya ini. hanya Ainun yang logonya matahari di situ. Jadi bersinar sendiri Dia gitu. bersinar sendiri dimanapun dia. Iya. Harus terus percaya diri. Iya, jadi itu memang menunjukkan bahwa kampus Universitas Muhammadiyah Mataram memiliki mahasiswa yang mampu bersaing gitu ya, di kancah nasional maupun internasional. Dan kami sangat bangga sekali untuk itu, dan bersyukurnya juga jajaran pimpinan juga alhamdulillah sudah mulai terbuka, mindset-nya sudah mulai terbuka. Terutama kami khususnya yang di bidang pembinaan kreativitas mahasiswa melalui arahan dari Pak WR3 juga, bahwa ini mahasiswa ini memiliki talenta yang luar biasa. Jadi perlu pembinaan yang intensif untuk itu gitu. Ya memang walaupun untuk tahapan sekarang ini masih ada kendala gitu ya, tapi insya Allah nanti untuk ke depan kita akan terus tingkatkan bagaimana bentuk pembinaannya, evaluasi, baik dari segi anggaran juga insya Allah. Dengan melihat kondisi seperti ini, wah kami juga yang di pimpinan juga merasa tertantang, ternyata banyak mahasiswa yang
Iya. butuh dukungan seperti itu gitu. Melihat semangatnya mereka, kita juga semakin bersemangat juga gitu. Iya, dan menunjukkan bahwa kampus Umat walaupun swasta Iya. dan juga di Iya. daerah terpencil Daerah ternyata termasuk mampu. masuk Iya. 3T ya. Iya. Tapi sudah nggak masuk. Gitu ya. Sudah enggak Sudah kan? nggak Sudah masuk. masuk. Jadi di NTB Sudah tinggal maju KMU sekarang. itu pun mungkin sudah mau Iya, Oh, sudah iya. mulai berkembang. image itu. Jadi kampus Umat ini sudah mulai melakukan istilahnya mampu bersaing di tingkat-tingkat universitas Kalau ternama. saya selalu dunia. saya sampaikan umat ini small is beautiful. Iya. Jadi di mana-mana dia tetap beautiful, itu memberi energi positif, berani tampil. Perbedaan itu bagian dari rahmat yang harus diapresiasi dan dirayakan. Nah, kalau Ainun balik lagi kita mau tahu cerita lebih lengkapnya ya, karena kita masih penasaran, teman-teman di rumah juga mungkin penasaran juga nih gimana proses di sana gitu. Kemudian kalau dari Ainun sendiri apa hal yang membuka wawasan Ainun dalam menjalani program-program di sana seperti apa? Baik, dalam membuka wawasan saya itu yang dimana terdapat isu-isu global. Iya. Ya, isu-isu global yang dimana sebelum kita berangkat itu panitianya memberikan kepada kita tugas yang namanya itu tuh mengangkat per isu-isu setiap tim. Dan alhamdulillah Isu-isu SDGs, iya, benar sekali ya. sustainable. Alhamdulillah tim saya mendapatkan best team dalam suatu itu tuh diskusi grup yang dimana saya mengangkat, teman-teman tim saya mengangkat itu tentang via sekolah. Yang dimana via sekolah ini tuh tentang isinya penerimaan beasiswa, informasi beasiswa di luar negeri maupun di dalam negeri, karena banyak sekali mahasiswa ataupun mahasiswi ataupun pelajar-pelajar Indonesia ini kurang wawasan terkait dengan beasiswa gitu. Benar. Ada yang kayak kurang gaptek teknologi gitu. Jadi kita membuat suatu namanya platform, mungkin bisa kita langsung terjun ke masyarakat atau kita juga bisa mempromosikan di berbagai sosial media gitu. Jadi itu sangat-sangat membuka wawasan saya, apalagi saat diskusi itu banyak teman-teman juga membawakan isu-isu juga terkait dengan isu-isu di Indonesia maupun isu-isu di luar negeri. Salah satunya yang bikin saya menarik itu dari teman saya yang IPB. Dia mengangkat tentang isu bagaimana kesehatan dalam pendidikan. Nah itu sangat luar biasa menurut saya, dan alhamdulillah mereka juga dapat best project yang dimana itu meningkatkan wawasan kepada kita semua dalam kesehatan itu penting bagi pendidikan. Mental health itu memang menjadi topik yang hangat dibicarakan Topik saat yang ini. sangat Tapi dibicarakan. mereka sudah dapat ilmu be beautiful. Iya, be beautiful, be happy. Jadi semua kondisi itu bisa, mental health-nya itu sudah ini gitu ya, bagus gitu. Karena memang sekarang ini saya lihat beberapa project gitu ya, isu tentang mental health ini menjadi isu utama yang selalu dibahas. Karena memang pergeseran kondisi kita kan, di mana sekarang walaupun kita kurang interaksi secara psikis, secara langsung, jadi interaksinya melalui media sosial, secara emosional itu akan meningkat gitu kan. Nah jadi saya lihat memang di mana-mana topik pembicaraan ini sangat mental health itu selalu menjadi ini, topik terutama hangat untuk ya. generasi Gen Z ini gitu ya, yang benar. itu kan kalau kita ketemu silaturahim dan bertatap muka kayaknya terurai gitu ya semua. Ini kan kalau yang dihadapkan kita hanya sosial media dan sebagainya, dan itu menjadi pola hidup masyarakat generasi muda kita, itu yang menyebabkan terjadinya mental health itu. Dan saya melihat semua alumni internasional itu khususnya mahasiswa Umat itu kembalinya itu menjadi lebih tangguh, Iya, semakin resilient, semakin beautiful. semakin cakar, semakin on time Iya. gitu kan. Jadi semua nilai-nilai itu itulah yang kita harapkan. Iya. Mereka bisa best practice di sana, dia tularkan lagi ke sini. Itu luar biasa. Nah, kemudian kalau dari program yang Ainun sama teman-teman grupnya ya, tim-timnya yang di dalam program kemarin itu mengangkat tema mengenai apa tadi? Via sekolah ya. Tentang Beasiswa. Karena banyak sekali apalagi di NTB khususnya di masyarakat yang masih istilahnya masih awam terhadap teknologi Iya, benar gitu. sekali. Masih kurang banget nih beradaptasi dengan informasi
masalah beasiswa-beasiswa yang di luar dari pemerintah seperti di luar dari KIP gitu-gitu. Itu banyak dan perlu banget dicanangkan, kemudian dilakukan sosialisasi lebih lanjut gitu ya. Terkait bagaimana beasiswa-beasiswa yang menunjang teman-teman mahasiswa, teman-teman yang mungkin kurang mampu juga gitu ya, untuk lebih aware lagi gitu ketika untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oke. Kemudian kalau dari refleksi gitu, ngomongin refleksi, refleksi terhadap program International Youth Goals ini Ainun. Kiranya bagaimana Ainun melihat peran anak muda sendiri di Indonesia, khususnya di NTB gitu, dalam mendukung tercapainya dari tujuan-tujuan dari program Ainun yang Ainun lakukan di sana gitu, seperti apa Ainun? Jadi peran anak muda di Indonesia ini sangatlah penting dalam apalagi untuk mempersiapkan diri menuju Indonesia emas, ya, menuju 2045. Iya, 2045. Yang dimana salah satunya itu kita bisa mengikuti program International Youth Goals ini, yang dimana program-program ini nih memberikan informasi ataupun memberikan pemahaman kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswi yang mengikuti program tersebut mengenai tentang isu-isu global yang dimana bisa kita menyelesaikan di daerah-daerah seperti yang tadi kita dalam diskusi grup yang di sana diskusi grup mengangkat isu-isu global yang dimana mungkin ada di daerah saya, yang dimana mungkin bisa saya di situ untuk mencegahnya gitu kan, yang dimana saya lah perannya gitu kan, saya lah mahasiswa yang mampu memberikan inspirasi bagi teman-teman yang seperti project saya tadi yang tidak bisa mendapatkan informasi mengenai penerimaan beasiswa gitu. Disitulah peran saya gitu kan. Ketika saya mengikuti International Youth Goals ini dan pulang dari program tersebut, saya bisa gitu menjalankan peran Jadi udah ada aksi nyata gitu ya, ketika selesai dalam program-program yang dilakukan. Kalau dari Pak Asbah sendiri ya, selaku urusan kerjasama internasional begitu yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram, kiranya melihat dari program yang Ainun dan tim lakukan di program-program yang mereka lakukan kemarin ya di International Youth Goals sendiri, mengenai bagaimana beasiswa-beasiswa yang di luar dari pemerintahan gitu, mereka lebih efektif dapat untuk teman-teman yang istilahnya gaptek atau kurang mahir dalam teknologi. Kiranya mungkin dari universitas sendiri dalam melihat program yang Ainun cadangkan ini begitu, apakah masif jika dilakukan untuk teman-teman misalkan untuk turun ke sekolah melakukan sosialisasi seperti apa begitu, kira seperti apa Pak? Ya, itu sangat memungkinkan dan luar biasa, dan memang itu salah satu tupoksi daripada kantor urusan internasional. Bagaimana beasiswa terutama yang luar negeri ya, karena itu sangat banyak sekali baik itu dari pemerintahannya maupun dari NGO, yayasan-yayasan internasional itu mereka siap memberikan beasiswa. Dan Indonesia sedang diserbu sekarang oleh seluruh negara karena kita dengan bonus demografi yang luar biasa itu, maka semua mata tertuju pada Indonesia. Dan itu sekaligus tantangan buat kita untuk membuktikan nanti di 2045 itu semuanya betul-betul menjadi emas itu. Jadi bukan menjadi sebaliknya. Tapi kalau dia sebaliknya sangat mengerikan apa yang akan terjadi di 2045. Dan ini aksi-aksi nyata seperti yang dilakukan Ainun dan kawan-kawannya itu luar biasa. Dan nanti memang dari kantor internasional akan terus memonitor, memfasilitasi mereka-mereka ini agar informasi-informasi itu tersampaikan di mahasiswa yang lain, bahkan di luar umat ini. Dan KUI akan terus memfasilitasi itu. Kalau dari Bu Evi sendiri selaku penalaran kreativitas mahasiswa melihat hal itu seperti apa? Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Asbas tadi, memang tantangan dari bonus demografi itu luar biasa gitu ya. Dan itu membutuhkan pembinaan yang intensif. Kami melihat memang sangat signifikan sekali perubahan karakteristik mentalitas yang dimiliki oleh adik-adik mahasiswa yang awalnya ketika belum ikut event dan sebagainya, belum dikirim ke luar negeri,
itu luar biasa, masih polos-polos gitu ya. Jadi Masih malu- memang masih emas murni gitu. Murni ya. Masih Belum minus, dibentuk ya. belum dibentuk gitu ya. Nah, jadi itulah fungsinya kelembagaan baik yang dipimpin oleh Pak Asbah sendiri melalui urusan internasional, baik melalui kami bagian pembinaan penalaran kreativitas mahasiswa juga. Nah, jadi pembinaan ini akan terus kami lakukan. Ketika mahasiswa berprestasi akan terus kami rayakan gitu kan. Karena memang kalau tidak kita intensif dalam pembinaan, yang justru nantinya yang khawatirnya kita itu adalah Indonesia emas itu seperti yang banyak orang katakan menjadi Indonesia cemas gitu kan. Benar-benar. Indonesia cemas. Jadi bonus demografi ini benar tantangannya luar biasa. Kalau kita tidak pandai memanfaatkan, kemudian membina mahasiswa kita ini, maka kita akan rugi. Saya selalu sering mengatakan kepada mahasiswa, adik-adik binaan gitu, bahwa kalian ini adalah pewaris negeri, ya kan? Kalian semua ini adalah pewaris negeri. Ya, kalau kami kan sudah usia lebih muda lagi, kalian muda, kami lebih muda lagi gitu. Gak mau kalah gitu. Jadi pantaskan diri kalian menjadi ahli waris, Iya. kan? Jadi pantaskan diri kalian menjadi ahli waris. Karena kalau bukan kalian maka Siapa lagi? gitu kan? Negeri ini harus jelas ahli warisnya, gitu loh. Jadi salah satu tugas KUI itu mendobrak yang tidak bisa dilakukan oleh mereka, memfasilitasi sampai pada merayakan, memberi reward. Jadi anak-anak muda jangan malu-malu gitu kan. Nah, kalau ada pertanyaan, ada apa, silakan datang ke kantor, bahkan bisa japri kita semua ini, Ibu Evi, saya. Jadi saya itu 24 jam terbuka untuk siapapun. Dan saya setiap hari selalu bertemu orang berbeda. Dan langsung kita harus respon. Jadi tidak boleh lama-lama kalau ada mahasiswa WA japri, kita harus respon. Keterlambatan kita menyebabkan dia menjadi gagal. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kita juga harus lagi-lagi ya support penuh Support dari penuh, universitas dan untuk teman-teman Bahkan tanggung mahasiswa. jawab kampus tidak hanya mengelola yang ada di proses selama ini. Begitu dia jadi alumni, masih tanggung jawab kita. Apakah pohon itu bisa berbuah atau tidak? Kalau dia tidak berbuah, itu berarti kembali ke kita lagi. Prosesnya mungkin yang belum maksimal. Atau ada yang belum kita selesai. Jadi bahan evaluasi juga. Betul, ini sekaligus jadi bahan evaluasi untuk kita semua. Dan itu sedang didiskusikan, dibicarakan, terus dicari inovasi-inovasi baru agar nanti 2045 itu alumni-alumni Muhammadiyah itu betul-betul jadi nyata, jadi emas. Dan mereka semua memimpin Indonesia pada masanya. Amin. Ainun terakhir. Kiranya pesan penting yang bisa Ainun berikan untuk teman-teman mahasiswa lainnya ya dalam program ini seperti apa kiranya? Pesan untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram itu teman-teman tetaplah haus dalam ilmu gitu ya. Haus dalam ilmu karena ilmu yang kita dapatkan di kampus ini tuh sangatlah tidak cukup untuk mengantarkan kita ke masa depan. Jadi teman-teman harap untuk mencari tahu berbagai banyak informasi seperti program yang saya ikutin yaitu International Youth Goals, yang dimana itu bisa memberikan kita berbagai pengalaman, pemahaman tentang berbagai masalah-masalah yang ada di Indonesia ini nih, supaya kita bisa mempelajari hal-hal tersebut dan mempersiapkan diri kita untuk Indonesia emas nanti yang dimana 2045 itu, yang dimana juga kita bisa mendapatkan pengalaman untuk mungkin pengalaman kerja gitu kan, bisa relasi juga. Dan mendapatkan banyak sekali teman-teman di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Iya, benar sekali. Membuka relasi. Kalau dari Bu Evi sendiri, biar teman-teman mahasiswa ini semakin terdorong untuk meningkatkan kreativitasnya begitu, untuk mengikuti program-program yang ada di lokal maupun internasional. Baik, jadi dari kami di bidang penalaran kreativitas dan prestasi mahasiswa,
ini kami sudah buka keran seluas-luasnya Iya. ya untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa sekarang itu jangan apatis ya, jangan tunggu dulu informasi itu datang. Jadi semua itu sudah ada dalam genggaman gitu ya. Semua informasi itu sudah ada dalam genggaman. Jadi bangun komunikasi, kemudian jangan takut untuk kompetisi, sehingga dengan kompetisi itu kalian akan mampu menjadi mahasiswa yang unggul, mahasiswa yang berprestasi dan memiliki kreativitas yang tinggi. Karena itu yang dibutuhkan sekarang, kreativitas yang tinggi, berprestasi, Dan tangguh. yang tangguh, sehingga dia mampu membangun kolaborasi, selalu be beautiful, be happy gitu ya. Kalau Jadi be seperti beautiful, itu. be happy. Be happy. Tidak lupa juga support dan reward, kemudian tetap akan dirayakan ya teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Kalau dari Pak Asbah sendiri, Jadi saya selalu percaya setiap orang itu keajaiban Tuhan. Jadi tidak ada duanya di dunia ini. Jadi harus tampil percaya diri seperti Kak Ainun, karena Ainun percaya bahwa dia adalah satu-satunya di dunia ini. Maka kita harus tampil sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Dan kita harus merayakan diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa merayakan kecuali diri sendiri. Sehingga nanti tinggal dikolaborasikan. Terus saya akan mengajak untuk bergerak, dan bergerak. Karena begitu kita tidak lagi bergerak, maka itu artinya kita sudah selesai tugas kita di dunia ini. dan semoga dari apa yang kita gerakkan gitu ya, itu menjadi manfaat untuk teman-teman lainnya dan menjadi Energi keberkahan. tersendiri gitu ya. Iya. Mungkin itu ya Pak, Ibu Ainun mungkin sudah tersampaikan semuanya. Mungkin teman-teman yang nonton juga kami ucapkan terima kasih banget untuk teman-teman yang udah ngikutin kegiatan dari awal sampai akhir kami. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua gitu. Sekiranya ada kata-kata yang salah baik disengaja maupun tidak disengaja, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.